Buya. Ya, Buya, ini satu pertanyaan kita yang masyarakat juga bertanya. Ini wacana atau keinginan dari Muhammadiyah untuk menarik hasil usaha atau amal usaha Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia ini hanya sekedar wacana atau hanya sekedar kritik ini karena memang dipandang bahwa keadilan atau aspek akuntabilitas Bank Syariah yang Indonesia yang dikhawatirkan nanti tidak berpihak kepada umat atau usaha kecil, atau memang ini wacana yang sungguh-sungguh untuk mendirikan sebuah bank umat ya, yang Bank Muhammadiyah yang tentu saja mendapat respon yang sangat positif dari umat, tapi mungkin juga ada yang meresponnya negatif gitu karena dengan aspek pertimbangan lain-lain. Bagaimana ini sebenarnya, Bu ya? ya, baik. Masih Pak Roni ya. Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Tujuannya adalah untuk menegakkan dan mentinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu salah satu indikasinya adalah masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Ya. Dan Muhammadiyah itu di dalam muktamar yang terakhir telah mengeluarkan sikap dan pandangan tentang kehidupan kebangsaan dan kehidupan bernegara. Yang istilah Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi Muhammadiyah itu melihat negeri ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah negeri, sebuah negara yang kita bangun berdasarkan konsensus, ya, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan janji yang kita ikat bersama, di mana kita sudah bersepakat untuk akan mendirikan negara Republik Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya acuan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu secara teologis bagi Muhammadiyah itu tidak lagi ada masalah ya. Karena ya semua sila yang ada dalam Pancasila itu dan semua pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam ya. Jadi menyukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini sesuai dan berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 itu sama saja artinya ya dengan berjuang untuk menegakkan ajaran dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu ya selain negeri ini kita anggap sebagai Darul Ahdi, juga adalah Darul Syahadah. Kalau Darul Ahdi itu adalah negeri yang kita bangun berdasarkan konsensus, Darul Syahadah itu adalah negeri tempat kita membuktikan janji-janji kita, tempat kita membuktikan konsensus-konsensus kita ya. Nah, apa di antara konsensus kita ya, kita punya konsensus, punya kesepakatan yang bisa kita baca ya di dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana tugas negara atau pemerintah adalah melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat ya. Nah, seperti apa sejahteranya rakyat itu bisa kita baca di pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, gitu kan. Nah, oleh karena itu semua kebijakan, semua undang-undang dan peraturan yang ada di negeri ini ya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semuanya harus sesuai dan harus diorientasikan dan mengacu ya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, atau dalam bahasa singkatnya harus mengacu kepada konstitusi gitu ya. Undang-undang itu bukan konstitusi ya, yang konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kita sudah merdeka sejak tahun 1945, jadi sampai sekarang berarti sudah 75 tahun kita merdeka ya. Timbul pertanyaan, apakah tujuan kita mendirikan negara dan membentuk pemerintahan ini sudah tercapai atau belum? Tujuan kita mendirikan kan adalah untuk melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, ya, kemudian ya mensejahterakannya
dalam bentuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Ya, ya. Dan kalau seandainya ada orang yang fakir dan miskin di pasal 34 dinyatakan ya itu dijamin dan ditanggung oleh negara. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kita bicara dalam ranah darus syahadah ya. Ya, betul. Suatu negeri di mana kita berusaha untuk membuktikan dan mengimplementasikan kesepakatan kita tersebut. Nah, karena ini waktunya terbatas ya, saya terpaksa saja ya memintas ya. Ya, ya. Muncul sebuah pertanyaan. Apakah itu sudah tercapai, Pak Nirabas? Apakah pemerintah sudah melindungi rakyat? Apakah pemerintah sudah mensejahterakan rakyat? Apakah pemerintah sudah mensejahterakan dan memakmurkan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat? Saya jawab sudah. Saya jawab sudah ya. Pemerintah sudah mensejahterakan rakyat. Coba timbul pertanyaan, rakyat yang mana yang sejahtera? Ya. Karena secara ekonomi kita lihat ya ada masyarakat lapis atas, ada lapis tengah, ada lapis bawah ya. Kalau dalam dunia usaha kita lihat ada usaha besar, ada usaha menengah, ada usaha kecil, ada usaha mikro dan ada usaha ultra mikro. Ya, ya. Nah, timbul pertanyaan, apakah kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah selama ini sudah mensejahterakan rakyat? Ya, saya jawab sudah. Ya, apakah sudah mensejahterakan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Sudah. Cuma rakyatnya adalah rakyat lapis atas, tidak untuk rakyat lapis bawah. Itu masalahnya ya. Ya. Nah, sementara semua kita sebagai warga negara berhak untuk hidup sejahtera. Tuh, bahkan kalau secara kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, negara wajib membantunya pasal 34. Ya. Dan saya lihat ya negara ya sudah memperhatikan, tetapi masih banyak orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Begitu, sehingga ada orang mati ya, meninggal karena tidak makan. Ya, di Makassar ya, mati karena beberapa hari tidak makan. Coba bayangkan itu ya. Nah, semestinya itu kalau yang disalahkan, siapa yang akan disalahkan itu? Salah pemerintah itu mah. Gitu kan. Oleh karena itu menurut saya ya ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini. Dan ini bukan hanya terjadi pada periode Jokowi ya. Ya, betul. Ini sudah sejak lama. Pertama saya melihatnya dari masa Orde Baru lah ya. Karena di zaman Pak Harto itu ada sebuah kebijakan ekonomi yang disebut dengan trickle down effect. Ya, di mana pemerintah memberikan prioritas pembiayaan dan fasilitas kepada usaha-usaha besar. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan ya kalau mereka membuka pabrik tentu mereka perlu batu ya, beli kepada rakyat kecipratan kan. Mereka perlu kayu, beli kepada rakyat kecipratan gitu kan. Mereka butuh tukang dari rakyat kecipratan. Dia butuh sumber daya manusia, rekrut rakyat sebagai tenaga kecipratan ya. Ya. Cuma yang kecipratan itu atau yang menetes ke bawah itu hanya sedikit. Tuh, yang tinggal di atas itu sangat banyak gitu. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu kesenjangan ekonomi yang tajam ya. Buya maaf Buya. Buya maaf. Ini kan dari yang Buya sampaikan tadi. Harapan umat ini kan sebetulnya begitu ada wacana Bank Muhammadiyah untuk ada wacana untuk mendirikan Bank Muhammadiyah ini kan tiba-tiba antusiasme masyarakat ini pasti tinggi. Kenapa? Karena ya, kalau menurut saya itu wacana dan juga bisa menjadi kenyataan ya. Tetapi yang harus saya selesaikan terlebih dahulu adalah secara filosofisnya ini. Ya, ya. Dan saya sudah bertemu dengan petinggi-petinggi di negeri ini, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Dan saya sudah sampaikan pemikiran saya atas nama PP Muhammadiyah. Ini bukan pemikiran saya sendiri, pemikiran PP Muhammadiyah. Begini ya, kita kan sibuk membangun ya. Tapi kalau tidak pandai-pandai kita membangun ya, itu ibarat anak-anak bermain pasir di pinggir pantai ya. Mereka membuat gunung-gunungan ya, bukit-bukitan gitu kan. Begitu selesai datang ombak, disapunya semuanya habis. Itu yang terjadi tahun 1998, Pak Harto udah capek-capek membangun kan.
Iya, betul. Kemudian dihantam badai, ya krisis ekonomi, krisis politik, ya mulai lagi dari bawah. Betul. Dan untuk menyelesaikannya itu ya 10 tahun, 15 tahun nggak selesai-selesai. Ya, Buya. Oleh karena Iya. itu Ya, Buya. Kalau kita lihat ini data LPS umpamanya di Juli 2020 itu 98% lebih itu ya penduduk Indonesia itu yang punya tabungan 100 juta ke bawah. Hanya 0,03% 5 miliar ke atas. Ini kan jomplang. Bahkan Iya. kemarin ada satu survei yang mengatakan daya tahan orang Indonesia ini cuma seminggu, sementara yang lain negara lain itu daya tahannya kuat. Iya, betul. Tentu harapan orang kepada umat kepada Muhammadiyah ini sangat besar ya. Dengan kemampuan Muhammadiyah ini kan organisasi terkaya di dunia dengan penguasaan lahan milik umat, wakaf yang 4 kali lebih luas dari Pulau Bali, kemudian 30 kali luas Singapura, punya sekian banyak amal usaha. Ini kan harapan publik tinggi, harapan masyarakat dunia Islam tertinggi sekali. Ini Muhammadiyah kalau bikin bank dengan sumber daya yang dimiliki karena punya ratusan universitas, ratusan perguruan tinggi, tentulah mampu. Jadi SDM tidak diragukan lagi. Kemudian sudah punya pengalaman dengan 760 lebih BPRS gitu. Tentu ini ditunggu, umat menunggu ini. Tapi di satu sisi tentu ada kekhawatiran. Ini jangan-jangan Muhammadiyah bakal jadi sebuah kekuatan raksasa juga di Republik ini nanti yang akan kuat secara politik. Nah, ini kan ada oligarki politik di negara kita. Mau tidak mau harus kita akui itu ya. Tentu ada ketakutan juga. Bagaimana Muhammadiyah atau Buya melihat kondisi ini? Iya, saya rasa tidak hanya oligarki politik, ada oligarki ekonomi. Nah, oleh karena itu Profesor Dr. Jeffrey Winters menyatakan ya, siapakah yang menjadi penentu di suatu negeri? Ternyata bukan politisi, bukan cendekiawan, bukan tentara, bukan polisi, tapi adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut, gitu. Kalau di Amerika yang menguasai sumber daya material di sana itu adalah Yahudi. Kalau di negeri kita adalah asing dan asing, begitu. Oleh karena itu ya di dalam Al-Quran ada ayat bunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, likaila dulatan bainal agniya, ya. Harta itu jangan berputar di segelintir orang. Kalau pakai ilmu ekonomi kita melihatnya di mana Pak Andreas? Pakai indeks Gini. Ya kan? Indeks Gini kita 0,39 pernah 0,41 kan gitu ya. Artinya apa? Itu 1% penduduk menguasai 39% nilai ekonomi ada di negeri ini. Dalam bidang pertanian apa yang terjadi? Indeks Gininya kata Menteri Agraria sama saya 0,59. Apa arti itu? 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini, gitu kan? Di Jakarta indeks Gini tanah itu sekitar 0,82. Artinya 1% penduduk menguasai 82% lahan yang ada di kota Jakarta. Pertanyaan saya, itu adil apa tidak? Ya tidak adil. Muhammadiyah itu ada dari Sabang sampai Merauke, anggotanya mungkin 60 juta dan dengan simpatisannya ya. Itu tanah yang dia kuasai tidak ada apa-apanya dibanding dengan tanah yang dikuasai oleh satu konglomerat. 1/1000 pun tidak sampai lah, maaf saja ini ya. Saya cuma hitung itu 1/1000 pun tidak sampai. Coba bayangkan anggotanya 60 juta lebih dengan simpatisan begitu. Kalah oleh satu konglomerat, coba bayangkan tuh ya. Itu belum lagi konglomerat kelas atasnya lagi. Masih di bawah ini kalah, coba ya. Nah, jadi kesimpulan saya ya kalau seandainya misalkan mereka takut dengan Muhammadiyah, nanti kalau Muhammadiyah akan jadi sebuah organisasi kaya begitu akan berbuat yang sama, tidak, maaf ya. Itu kalau ada yang menganggap seperti itu ya menurut saya itu benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Karena teologi, dan saya ingatkan nih, karena teologi Muhammadiyah itu namanya teologi al-ma'un. Gitu. Jadi akan masuk neraka lah nanti ya si pendusta agama ya. Siapakah si pendusta agama itu? Ya salah satunya adalah orang yang tidak mau membantu orang lain. Gitu. Pertanyaannya siapa yang perlu kita bantu, Pak Nirabas? Ya menurut saya bukan yang di atas tapi yang di bawah yang perlu dibantu. Silakan Pak Yulfis. Ya, Buya, betul sekali apa yang Buya sampaikan.
Namun kalau kita lihat Bu ya, dari sisi jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah Muslim gitu Bu ya. Kalau data sensus penduduk tahun 2010 masih menunjukkan 80-70% itu penduduk Muslim, lebih kurang 222 juta itu. Namun jika kita bandingkan dengan market share perbankan syariah Bu ya, ini kan sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, masih berkisar 6,01% Bu ya. Ini artinya kan sekitar 93,99% itu masih sekarang katanya sudah 9,sekian%. Dengan bergabungnya Aceh, ya, itu, Bank Aceh, Bank NTB, itu sekarang sudah 9,sekian%. Ya. Masih ya di mana? Oh ya. Kecil kan? Sebentar lagi mungkin masuk insya Allah Bank Riau Kepri ya. Itu dikonversi seluruhnya menjadi syariah. Ya. Namun yang menjadi perhatian kita termasuk juga sekarang ini menjadi trending topik ya yang disampaikan oleh Muhammadiyah, wacana dari pemerintah untuk melakukan merger 3 bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu kan kalau kita lihat penggabungan ini sesungguhnya tidak mempengaruhi market share ya. Tetap saja market share perbankan syariah itu hanya berkisar ya, yang gue sampaikan tadi sekitar 9% itu. Tapi datanya memang kalau per awal tahun kemarin itu masih 6%-an. Nah, kemudian salah satu tujuan penggabungan atau merger itu adalah bagaimana supaya bank syariah itu menjadi bank yang bisa bersaing secara global ya. Kan kalau kita lihat dari 3 bank syariah yang digabung itu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, itu kan semua berada antara buku 1 dan buku 2. Nah sekarang dengan penggabungan menjadi buku 3, belum sampai buku 4. Karena modal inti dari ketiga bank itu masih di bawah 30 triliun ya. 5-30 triliun. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran dari Buya dalam hal ini adalah Muhammadiyah, sehingga dengan mergernya 3 bank syariah ini menjadi 1 bank, sehingga ini menimbulkan menimbulkan keinginan dari Muhammadiyah untuk menarik dana dan menempatkan di bank-bank yang lebih kecil. Itu kira-kira latar belakangnya seperti apa Bu ya? Baik, bagus sekali pertanyaan Pak SP ya. Di dalam hukum Islam ya, cara-cara kalau masalah mengatur merger itu kan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Maka kita terpaksa berijtihad ya. Ijtihad itu bisa kita lakukan dengan pergunakan kias ya, maslahatul musalah ya. Ada satu zariah ya. Satu zariah itu adalah dia boleh, tetapi kalau seandainya dibiarkan dia akan bisa membawa bencana malapetaka. Diharamkan. Gitu. Nah, Muhammadiyah melihat ya, dengan di mergernya ini ada bahaya besar. Boleh nggak melakukan merger penerbangan? Boleh. Nggak ada masalah untuk merger kan? Ya. Tetapi kalau seandainya di merger akan timbul bencana dan malapetaka. Timbul pertanyaan, kalau nanti gara-gara merger ini timbul bencana malapetaka, maka merger itu boleh apa tidak boleh? Ya nggak boleh lah kan gitu ya. Timbul pertanyaan, mengapa Muhammadiyah kok sampai melihatnya dari perspektif sadu zariah? Ya karena apa? Karena kalau bank kecil ya, kalau banknya bank kecil, BPRS misalkan gitu ya, itu bisa nggak biaya yang besar? Pak Elvis kan nggak bisa kan? Kalau banknya kecil, tentu dia bisa membiayai yang kecil-kecil. Tapi kalau banknya sudah sangat besar, tentu yang dibiayainya apa? Yang besar-besar juga kan. Tuh. Dan ketika saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab masalah ini, ketika saya tanya, saya adalah orang yang pertama yang memprotes merger. Kalau saya tidak yang pertama ya, yang bunyilah di media ya. Saya yang pertama, bukan saya tidak ingin menyatakan diri saya pertama lah ya. Saya protes merger itu. Kenapa saya protes merger ya? Yang pertama, kalau sekarang ini ya pasarnya pasar persaingan sempurna. Misalkan begini, pergi ke sebuah bank A, marginnya 11%, bank B 10%, kemudian bank C 9%, gitu ya. Untuk pembiayaan misalkan.
Ya. Timbul pertanyaan, Pak Yulfi ambil yang mana? Yang 11, yang 10, apa yang 9? Yang 9. Ya. Ambil yang 9 dong, kan begitu ya? Ya. Gitu. Nah, kalau saya taruh deposito uang saya, yang 1 5, yang 1 6, 1 7, saya ambil yang mana? Ambil yang 7, kan begitu ya? Jadi ada pilihan. Nah, sementara masyarakat kita ini lebih percaya kepada bank negara daripada kepada bank swasta. Ya. Nah, sementara bank negara menjadi bank yang monopolistik kan? Ya. Begitu. Ya. Dan saya melihat banyak teman-teman saya yang para banker ini yang mentalitinya bukan mentaliti manusia Pancasilais. Ya. Tetapi adalah orang-orang yang pahamnya liberalisme kapitalisme. Ya. Begitu. Sehingga saya sering sekali protes pada OJK. Bagaimana ini dirut daripada bank syariah ini kok di drop semua ini dari konven, begitu kan? Ya. Itu mereka nggak ngerti. Masa sama saya bicara salah seorang dirut dari bank syariah, Pak Nabas kita akan usahakan bunganya rendah untuk Pak Nabas. Dalam hati saya bagaimana pula ceritanya? Nah, setelah saya pakai, ya dia baru di drop baru sekitar berapa 15 hari 20 hari baru kan dia nggak ngerti dia. Berarti terminologinya masih konvensional ya, Bu ya? Oh ya jelas lah. Istilahnya masih konvensional. Oleh karena itu bagi saya sudah sarankan ya. Tanya tuh Pak Mulaiman Hadad itu, yang sekarang jadi duta besar di Swiss yang ketua OJK dulu kan. Pak Nabas saya tidak bisa masuk ke situ dan saya tidak bisa menentukan itu. Kenapa tidak bisa? Saya bilang kan gitu ya. Karena itu yang menentukan adalah pemegang saham terbesar ya induknya ya konvensional gitu. Tapi Bu ya, ini kan yang selalu dijadikan alasan sulitnya perbankan syariah bersaing ini karena cost of capital, biaya modalnya tinggi. Supaya biaya modalnya bisa rendah maka harus besar modalnya gitu. Lalu bergabunglah BSI. Nah, ini bagaimana Bu ya? Apakah ini pertanyaan saya, untuk apa gunanya memperbesar? Kan tadi Pak Yulfi sudah bilang. Iya. Untuk bisa bersaing dengan bank-bank konven kan gitu ya. Iya. Dan saya sudah tanya sama menteri yang bertanggung jawab untuk meningkatkan competitiveness-nya Pak Nabas. Pertanyaan saya, Bapak mau berkompetisi dengan siapa? Ya kan? Ya saya enggak usah dia jawab lah. Saya ini kan orang Padang nih, alun takalam kan. Saya enggak usah dijawab, udah ngerti saya. Gitu. Berkompetisi untuk mengambil proyek-proyek besar. Nah, oleh karena itu BSI ini, Bank Syariah Indonesia ini, tahu nggak? Dia akan memposisikan dirinya sebagai lead syndikator. Iya. Lead syndikator. Ya? Dengan bergabungnya bank ini memang betul. Diharapkan mereka bisa sindikasi, Bu ya, sindikasi pembiayaan. Sindikasi. Pertanyaan saya, ya kalau saya ada pembiayaan mikro, ada orang di Batam butuh duit 10 juta, perlu sindikasi? Nggak perlu sindikasi. Kalau 10 triliun perlu sindikasi kan? 1 triliun perlu sindikasi gitu kan? Jadi oleh karena itu bagi saya sudah jelas arahnya kemana. Nah, timbul pertanyaan pada diri saya ya, kalau begitu ini ya, ini Bank BSI ini ya, kalau jadi juga dan tanpa dikritik, tanpa diperbaiki ya sudah, ya akan membuat apa bagi saya? Akan memperbesar lebar dari jurang perbedaan antara yang di bawah, antara bawah dengan atas, begitu. Ini contoh ya, contoh nih. Dengar ceramahnya Jeffrey Winters dalam bahasa Indonesia itu, dalam judulnya Oligarki, dibukalah di YouTube itu ya. Itu di Amerika beda pendapatan orang terkaya, orang tertinggi dan terbawah itu hanya 200.000. Di negeri kita 650.000. Kok bayangkan itu ya? Kekayaan 1-2 orang adik kakak di negeri sama dengan kekayaan 100 juta orang yang ada di lapis piramid. Timbul pertanyaan, kok bisa seperti itu Pak Nabas? Ya itu buah daripada kebijakan. Cuma itu bukan kebijakan di masa Jokowi, buah dari sama Pak Harto ini. Gitu. Jadi jangan hanya disalahkan Jokowi. Saya tidak hanya menyalahkan Jokowi. Jokowi ini kan adalah menuai badai ini. Bahkan pada masa Jokowi, pada masa SBY sebenarnya sudah ada bagus ya. Lahirlah PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2011 atau 2012 tentang UMKM ya. Di situ diamanatkan supaya tahun 2018 itu UMKM akan mendapatkan pembiayaan dan kredit dari dunia perbankan minimal 20%. Tahun 2015 diperbaharui kan gitu ya.
menjadi PBI nomor 17. Lihatlah PBI nomor 17 tentang UMKM tahun 2015. Saya sedih sekali membacanya. Dibuatlah target-target. Tahun 2015 targetnya dunia perbankan harus mengucurkan minimal 5%. Berapa jumlahnya UMKM 14? UMKM itu jumlahnya 99,99%. Berapa jumlah pelakunya Pak Drabas? Pelakunya 64 juta. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di situ? 117 juta. Usaha besar berapa besarnya Pak Drabas? 0,01%. Berapa jumlah pelakunya? 5.500. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di situ? Hanya 3,5 juta. Jadi jumlah usaha besar itu sangat-sangat kecil. Tetapi mendapat pembiayaan tahun 2015, tahu enggak berapa itu? 95%. Tahun 2016 dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Jadi tahun 2016 dia mendapatkan pembiayaan 90%. Tahun 2017 15%. Tahun 2018 20%. Nah, lihat faktanya tahun 2019 berapa? 2019 itu hanya 19,1%. Padahal amanatnya 18% kan? Nah, ketika saya bicara, masuk WA. Ketika saya menyatakan 19%, masuk WA. Dari salah seorang komisaris bank yang cukup besar juga lah. Dia bilang, enggak benar tuh Pak Drabas 19,1%, hanya 18%. Berarti apa itu artinya? 82% jatuh bukan ke UMKM. Nah, mereka berdalih kepada saya, Pak Drabas, pembiayaan itu ada 3 macam. Ya, pembiayaan untuk usaha besar, pembiayaan usaha untuk kecil, dan pembiayaan konsumer. Gitu kan? Oke. Berapa kira-kira besarnya untuk pembiayaan konsumer? Ya, sekitar 25% sampai 30%. Oke. Ya kan? Oke, sekarang kita jumlah. UMKM dapat 20%. Kemudian konsumer dapat 30%. Masih sisa 50%. 50% ini kemana jatuhnya? Ke UMKM. Berapa besar UMKM itu? 0,01%. Gitu kan? Sementara UMKM besarnya 99,9%, hanya dapatnya 20%. Nah, dan ketika pembiayaan konsumer itu diselidiki lagi, ternyata jatuhnya ke usaha besar juga. Jadi kesimpulan teman-teman saya, itu yang jatuh ke usaha besar ya, itu minimal 60%. Minimal kata mereka ya, saya tidak tahu bagaimana cara mereka menghitung ya, 60%. Timbul lagi pertanyaan, UMKM yang dibayar yang mana? UMKM itu ternyata dibayar usaha menengah, usaha kecil. Terus bagaimana dengan usaha mikro? Udah, coba kita lihat ya. Baik, Buya. Sebentar, Buya. Maaf, ini hadir bergabung Pak Taufiq Junaidi. Pak Taufiq, Assalamualaikum Pak Taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Buya begitu bersemangat terpaksa kita. Nah, Buya, ini Pak Taufiq Junaidi ini pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Provinsi Riau dan praktisi perbankan juga dari Bank Penin ini beliau bergabung bersama kita. Jadi Pak Taufiq bisa nanti mengikuti secara langsung. Tadi kita sudah bincang tentang latar belakang atau tentang wacana, keinginan Muhammadiyah, harapan masyarakat berdirinya sebuah bank yang bernama Bank Muhammadiyah. Dan kenapa lalu terjadi pemikiran ini? Karena tadi kita harus simpulkan ada aspek ketidakadilan, persoalan akuntabilitas yang memang concern dari Muhammadiyah ini kan concernnya adalah keadilan gitu. Concernnya kemaslahatan ini. Sampai di situ kira-kira secara umum bisa kita simpulkan.